لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي جميعا بتقوى الله فأقول اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله وصدق رسول الحبيب الكريم وأنا ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Dan syukur sama kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa yang telah menggerakkan hati dan langkahnya di masjid yang mulia ini untuk sama kita melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Untuk sama kita berdakwah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala yang insyaallah setiap langkah-langkah kita, langkah dari aktivitas kita, langkah dari rumah-rumah kita menjadi langkah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam selalu tercurah terlimpah kepada Rasul yang mulia, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berupa kepada para keluarga sahabat tabi'in dan juga yaumul qiyamah. Di mimbar yang sangat terhormat ini, di hari Jumat yang penuh dengan barakah dan karunia ini, hati kita lupa untuk selalu berwasiat takwa, terkhusus untuk berbagi hati dan umum kepada kaum muslimin jamaah dan hadir di masjid yang mulia ini. Ittaqullah, bertakwa kita kepada Allah Ta'ala, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada kita dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah kepada kita, la'allakum tuflihun, agar kita semua dengan ketakwaan kepada Allah, takwa yang didasari dengan iman, takwa yang didasari dengan ilmu, dan takwa yang didasari dengan keikhlasan, mengarahkan kepada kita semua untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini, bahwa satu saat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril tentang masalah ashabul ilm, tentang orang-orang yang diberikan amanat ilmu. Sa'altu Jibril an ashabil ilmi, kata Nabi, aku bertanya kepada malaikat Jibril tentang orang-orang yang memberi ilmu. Lalu malaikat Jibril menjawab pertanyaan dari Nabi, siraju ummatika fid dunya wal akhirah. Mereka ya Muhammad, mereka ya Rasulullah, ashabul ilmi, orang-orang yang diamanatkan ilmu oleh Allah
Mereka surujuhum ma'ika di dunia wal akhirah. Mereka lampu-lampu penerang umatmu dunia dan lampu penerang nanti besok di akhirat. Tuba liman arafahum. Jibril menjawab kembali, beruntung bagi orang-orang yang mengenal ashabul ilmi. Beruntung orang-orang yang mengenal kepada orang-orang yang diamanatkan ilmu agama oleh Allah Ta'ala. Tapi wallahi liman angkarul mawdu'un. Celaka dunia dan celaka akhirat, kata mereka Jibril. Bagi orang-orang yang mengingkari ashabul ilmi, bagi orang-orang yang mengingkari, tidak percaya dan tidak yakin dengan ashabul ilmi, dan mereka mendapatkan murka Allah dunia dan akhirat. Nah, dalam kesempatan yang mulia ini, ada sedikit makalah ulama yang spesial yang menyatakan tentang zuhur din bizuhuril ummah. Ulama mengatakan, ashabul ilmi mengatakan, zuhur din bizuhuril ummah. Hebatnya agama, jayanya agama, menangnya agama bizuhuril din, bizuhuril ummah, tergantung kemenangan jayanya umat Islam. Umat Islam akan jaya kalau mereka mengambil tuntunan agama. Umat Islam akan kuat kalau mereka mengambil aturan-aturan nilai-nilai agama. Mari jamaah kita lihat, jangankan urusan yang besar, urusan yang kecil agama menuntun untuk umat agar umat memakai agamanya, dan ketika umat mengikuti agamanya, disitulah tanda letak kemenangan kejayaan Islam. Masuk ke kamar mandi, memakai aturan agama. Keluar dari kamar mandi, memakai aturan agama. Sampai hubungan istri dan suami, memakai daripada aturan agama. Dalam pernikahan memakai urusan agama. Di dalam segala hal, agama memberikan tuntunan kepada umat agar umat mau memakai aturan agama. Tapi bila mana umat menjauh dari agama, umat menyia-nyiakan aturan agama, maka umat itu akan diberikan kesempitan hidupnya oleh Allah. Negara itu akan diberikan kebingungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika negeri tidak memakai aturan-aturan nilai-nilai agama. Allah yang menyatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka." Siapa orang yang berpaling dari agamaku, kata Allah, "Fa inna lahu ma'isyatan danka." Aku Allah akan berikan bingung mereka. Aku Allah akan berikan sempit negeri mereka. Aku Allah akan berikan kesengsaraan kepada mereka. Mereka yang jauh dengan agama, mereka yang melantarkan agama, mereka yang menyia-nyiakan agama, mereka yang tidak peduli dengan agama, Allah akan sia-siakan mereka sebagaimana mereka telah menyiakan agama. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tegak menangnya jayanya agama tergantung umat Islam. Hanya hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, banyak umat yang berlari dari agama. Banyak orang yang tidak peduli dengan agama. Mereka gampang dikumpulkan, tapi mereka sulit untuk diikat. Umat Islam hari ini seperti daun kering, kata Nabi. Mereka mudah dikumpulkan, tapi mereka sulit untuk diikat. Diikat kebersamaannya, diikat persatuannya. Mereka hanya mementingkan pribadinya. Mereka hanya mementingkan partainya. Mereka hanya mementingkan organisasinya, tanpa peduli dengan nilai-nilai aturan agama. Jayanya agama tergantung umat. Wa zuhuril ummah bizuhuri rijal. Dan hebatnya umat, makmurnya umat, jayanya umat tergantung rijal, tokoh-tokoh para pemimpinnya. Bila pemimpinnya luar biasa dengan akidah agamanya, bila pemimpinnya sayang kepada umatnya, maka umat ini akan jaya. Karena jayanya umat
tergantung dengan para pemimpin negeri ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita boleh jadi makmum, tapi belum tentu kita bisa untuk menjadi imam. Imam itu ada syarat mutlak, dan ulama makalah dalam ulama menyatakan wa bizuhur rijal, dan jayanya para tokoh-tokoh masyarakat, hebatnya para pemimpin negeri, ada 3 syarat yang harus kita ingat jamaah yang dimuliakan Allah. Saya tidak ada berkepentingan dengan politik, saya tidak ada berkepentingan dengan organisasi, tapi saya berkepentingan dengan nilai-nilai agama. Mana aturan ulama yang mengarahkan kepada kita agar umat ini menang, agar agama ini menang, agar para pemimpin ini hebat dan jaya untuk agama. Ada 3 syarat dari ulama-ulama jamaah yang dimuliakan Allah. Yang tadi Jibril mengatakan, beruntung, bahagia orang-orang yang mengenal dan mengikat dengan ulama, dan celaka bagi orang-orang yang mengingkari ulama dan jauh dengan para ulama. Yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah, hebat dan tegaknya para pemimpin adalah biaqidatihim, lihat akidahnya, lihat tauhidnya, lihat keyakinannya dari pemimpin yang sudah dipilih, yang mereka mendaftarkan diri ke KPU. Lihat akidahnya, lihat iman Islamnya, lihat tauhidnya, lihat amaliyahnya di dalam menegakkan nilai-nilai agama Allah Ta'ala. Allah menyatakan untuk kita berkeyakinan mana pemimpin yang kuat akidahnya. Allah memberikan pernyataan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Adapun orang-orang yang iman pasti dalam keimanannya, mereka orang yang beriman kepada Allah, mereka orang yang beriman kepada Rasulullah, summa lam yartabu, lalu mereka tidak meragukan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Mereka yakin dengan Allah, dan mereka yakin dengan aturan Allah, mereka yakin dengan Rasulullah, dan mereka yakin dengan aturan-aturan Rasulullah SAW. Mereka tidak meragukan Allah dan Rasulnya. Summa jahadu, lalu mereka para pemimpin orang-orang beriman, mereka berjuang sungguh-sungguh, mereka berjihad sungguh-sungguh. Bukan hanya perkataan mari jihad, tapi mereka merealisasikan jihadnya bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, jiwa raga mereka untuk Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, kata Allah. Mereka lah orang-orang yang benar dalam keimanannya, mereka lah orang-orang yang benar akidahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ulama menitipkan kepada kita, pilihlah para pemimpin yang kuat akidahnya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, ulama menganjurkan, mengarahkan kepada kita, wa biqudratihim, dengan lihat kecerdasannya, intelektualnya, kebijakannya, bisa memutuskan sesuatu yang hak itu hak, dan bisa memutuskan sesuatu yang batil itu batil. Intelektual yang cerdas, intelektual yang bijaksana, itulah yang harus kita pilih, pemimpin-pemimpin yang ada dalam kecerdasan. Dan yang ketiga terakhir, wa bi akhlaqihim, lihat akhlak mereka, lihat akhlak mereka. Jangan kita sembarang memilih pemimpin karena organisasi kita fanatik dengan organisasi kita, karena fanatik dengan partai kita. Dari dulu partai saya anu, dari dulu organisasi anu, saya ikut partai, saya ikut organisasi, tapi kita melecehkan, menghindarkan nilai-nilai norma agama. Lihat para pemimpin di akhlak itu, lihat akhlak mereka. Bagaimana akhlak mereka? Lihat akhlak baginda Rasulullah SAW. Rasul sukses dalam berdakwah, Rasul sukses dalam memimpin. Yang pertama akhlak sifat siliknya, sifat jujurnya Rasulullah SAW. Maka pantas Nabi mengatakan, alaikum bisidqi, wajib atas kalian untuk mempunyai sifat silik, mempunyai sifat jujur, mempunyai sifat cerdas. Alaikum bisidqi, wajib atas kalian untuk mempunyai sifat sidik, sifat jujur, sifat benar.
Kenapa? Sebab Inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya kejujuran akan menuntun kepada kebaikan. Pemimpin yang jujur akan mengarahkan kita dalam kebaikan. Tapi pemimpin yang pendusta, pemimpin yang bohong, pemimpin yang khianat, pemimpin yang curang, pemimpin yang licik akan mengarahkan kepada kejahatan dan kebohongan kepada kita. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kepada surga Allah Ta'ala. Wasyirku tumakninatun, dan pemimpin yang sidik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang benar akan memberikan ketenangan kepada rakyatnya. Jujur, inilah akhlak Rasulullah, dan pilih pemimpin berwatak jujur. Yang jamaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita ikuti aturan-aturan ulama, kita ikuti daripada aturan anjuran ulama. Lihat akidahnya, lihat kecerdasannya, dan lihat akhlakul karimahnya. Bagaimana akhlak mereka terhadap orang tua mereka, bagaimana mereka akhlak terhadap anak-anak mereka, bagaimana mereka akhlak kepada keluarga mereka, bagaimana akhlak mereka kepada masyarakat mereka, bagaimana akhlak mereka kepada rakyat mereka. Pilih para pemimpin yang akhlakul karimahnya luar biasa di hadapan Allah Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya tidak memutuskan siapa yang harus kita pilih, tapi kita lihat tiga yang tadi. Saya hanya sekedar jadi makmum. Andaikan saya jadi makmum, saya tidak berani untuk berlutut terlebih dahulu pada imam berlutut. Saya tidak akan berani sujud sebagai makmum kalau imam belum melakukan sujud. Insya Allah ulama besok akan mengadakan istimewa ulama. Siapa yang mereka akan pimpin, siapa yang mereka akan cari, siapa yang mereka akan pilih, siapa yang mereka akan putuskan. Samina wa ata'na. Kita hanya samina mendengar, dan kita adalah wata'na, taat dan tunduk mengikuti mereka. Agar kenapa kita mengikuti ulama? Kenapa mereka ulama musyawarah? Karena kehati-hatian mereka, karena keapikan mereka. Tidak sembarangan mereka memilih para pemimpin-pemimpin negeri yang mulia ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, istimewa ulama besok akan dilakukan, musyawarah ulama besok akan dilakukan. Maka kita lihat siapa yang menjadikan hubungan mereka dengan para pemimpin-pemimpin negeri ini. Mudah-mudahan Allah tambahkan hidayah taufik buat kita semua. Allah kuatkan iman Islam kita semua. Allah berikan berkah negeri kita, Allah berikan berkah rumah tangga kita, Allah berikan berkah anak-anak turunan kita, dan mudah-mudahan Allah berikan berkah negeri kita. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang diberikan keamanan oleh Allah, negeri yang diberikan ketenangan oleh Allah, dan negeri yang dimana dikucurkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkah buat kita semua. Yakinnya kita mohon kepada Allah, tidaklah kita meninggalkan masjid ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni kesalahan kita, tinggalkan ego kita, tinggalkan ego pribadi kita, lalu kita berlari untuk kita menegakkan nilai agama kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul